Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa kembali dengan saya Ilham Suryono, akan memberikan rangkuman PJOK kelas 8 untuk persiapan semester genap. Pada semester 2 ini materi penjas ada 7 bab ringkas sesingkat mungkin. Yang pertama itu permainan bola besar, yaitu sepak bola, yaitu permainan yang dimainkan di lapangan berbentuk segi 4, di mana regu dimainkan oleh 11 pemain termasuk penjaga gawang dan dibatasi dengan waktu 2 kali 40 menit, istirahat 15 menit dan dipimpin oleh seorang wasit dan 2 asisten wasit. Yang akan dipelajari pertama teknik menendang. Menendang bola adalah teknik yaitu menyentuh atau mendorong bola yang telah merupakan faktor dominan. Teknik dasar menahan bola. Teknik dasar menahan bola dengan dasar kaki, badan menghadap ke arah datangnya bola, angkat salah satu kaki dengan telapak kaki menghadap ke depan dan lutut agak ditekuk. Usahakan badan berada pada kaki yang satunya. Kaki tumpu. Teknik ini dapat digunakan untuk menahan bola yang jatuh atau bola datang mendatar. Teknik menahan bola dengan kura kaki atau tempurung kaki. Kaki yang digunakan untuk menahan bola diangkat dan dibawa ke jatuhnya bola. Ketika bola akan kontak dengan kaki diturunkan dan dihentikan dengan kura-kura kaki. Ketiga, teknik menggiring bola. Menggiring atau mendribble yaitu gerakan mendorong bola ke depan, variasi ke samping dan ke belakang untuk melewati pemain lawan. Teknik menyundul bola, menyundul dengan sikap berdiri, melompat, berlari, dan melayang. Selanjutnya dalam bola besar yaitu bola poli. Permainan bola poli dilakukan oleh 2 regu dan setiap regu terdiri dari 6 orang yang dibatasi setiap setnya terdiri dari 25 poin dengan sistem rally point dan dipimpin oleh 2 orang wasit. Permainannya sendiri dibagi menjadi 3 atau sampai 5 babak. Apabila skor berakhir dengan 3-0 maka game dilakukan dengan 3 babak, tapi skor sama 2-2 maka dilakukan dengan 5 babak. Bola poli diciptakan oleh William J. Morgan sekitar abad ke-19. Aturan main dan pelanggaran dalam bola poli. Setiap tim terdiri dari 6 orang, ada 4 orang yang harus dimiliki setiap tim: spike, tosser, defender, dan libero. Servis dilakukan di luar garis lapangan dan harus bisa melewati net. Bola dinyatakan out apabila keluar dari garis lapangan. Pemain harus melakukan passing, smash, dan teknik lainnya di area lapangan sendiri. Artinya pemain tidak boleh sampai melewati batas net atau masuk ke area lawan. Bola dinyatakan masuk apabila menyentuh lantai dari permainan lapangan musuh. Pemain boleh menggunakan tubuh mana saja untuk memantulkan bola. 5 macam teknik dasar dalam permainan bola poli. Pertama, teknik servis, yaitu tindakan awal yang dilakukan oleh salah satu pemain untuk memulai suatu permainan dalam bola poli. Teknik passing bawah, teknik passing atas, teknik smash dan spike, yaitu memukul di mana tangan melakukan kontak dengan bola secara penuh dan pada bagian atas sehingga jalannya bola terjal dengan kecepatan yang tinggi. Teknik menghadang atau block, yaitu menghadang bola masuk ke lapangan sendiri. Yang ketiga dari permainan bola besar yaitu bola basket. Permainan bola basket dilakukan di lapangan, dimainkan oleh 2 regu. Pemain bola basket setiap regunya terdiri dari 5 orang yang dipimpin oleh 2 orang wasit. Teknik dasar dalam bola basket yaitu teknik jump ball, yaitu situasi dalam permainan bola basket untuk memulai jalannya suatu pertandingan bola basket seperti pada awal babak 1 dan babak kedua. Istilah jump ball ini sama dengan istilah kick off dalam permainan sepak bola. Teknik passing adalah teknik untuk memberikan bola atau mengoper bola ke sesama pemain dalam satu regu. Macam-macam passing. Pertama, chest pass atau mengoper bola setinggi dada. Yang kedua, bounce pass atau teknik mengoper bola dengan cara dipantulkan terlebih dahulu ke lantai. Yang ketiga, overhead pass adalah teknik mengoper bola dengan posisi tangan berada di atas kepala. Baseball pass adalah teknik mengoper bola basket dengan cara seperti mengoper bola baseball, yaitu dengan menggunakan satu tangan dengan memainkan bola dari samping badan. Yang kelima, hook pass, sering disebut juga dengan operan kaitan. Operan ini sering digunakan pada saat situasi sulit,
karena penjagaan dari pemain lawan yang sangat ketat. Sedangkan teknik operan lain sudah tidak memungkinkan dilakukan. Selanjutnya, teknik menangkap bola atau catching. Catch. Teknik ini menerima bola dari lawan. Teknik ini bisa dilakukan dengan menggunakan satu tangan ataupun dua tangan ketika sedang menangkap bola. Yang ketiga, teknik dribbling atau gerakan membawa bola dengan tujuan untuk mendekati ring. Teknik shooting, teknik menembakkan bola ke ring basket dan bertujuan untuk mendapatkan nilai. Ada beberapa teknik menembak atau shooting dalam bermain bola basket yang harus kita ketahui. Yang pertama, two-handed shoot, teknik menembakkan bola dengan menggunakan dua tangan. Kedua, one-handed shoot, menggunakan dengan satu tangan. Jump shoot, yaitu dengan melompat. Lay-up shoot, itu termasuk teknik menembakkan bola ke ring, namun gerakan dipadukan dengan gerakan lain. Diawali dengan gerakan mendribble bola mendekati ring, melompat, kemudian melakukan tembakan ke ring. Teknik ini memerlukan koordinasi yang baik ketembakannya. Yang kelima, free throw atau tembakan bebas. Yaitu tembakan diberikan kepada pemain yang dilanggar ketika pemain tersebut sedang melakukan tembakan ke ring basket. Lalu cutting, ada menghentikan, memotong, bertujuan untuk membebaskan diri dari penjagaan lawan atau biasa juga sebagai gerakan lari mendapatkan operan bola. Screening atau membayangi, gerakan membayangi menghalangi atau menutup jalan lawan. Lama waktu permainan 4x10 menit jika berpedoman dengan aturan Federasi Bola Basket Internasional. Versi National Basketball Association waktu bermain adalah 4x12 menit. Di antara babak 1, 2, dan 3 dan 4 terdapat waktu istirahat selama 10 menit. Bila terjadi skor yang sama, pada akhir pertandingan harus dilakukan perpanjangan waktu sampai terjadi selisih poin. Masuk ke bab 2, yaitu permainan bola kecil. Yang pertama itu softball. Softball adalah olahraga kecil bergu yang dimainkan setiap regunya terdiri dari 9 orang yang mempunyai teknik dasar lempar dan tangkap bola, memukul dan berlari menuju ke base agar mendapatkan poin atau nilai agar menangkan pertandingan. Teknik yang harus dikuasai dalam softball, yang pertama teknik melempar bola lurus, melempar bola samping, dan melempar bola bawah. Yang kedua, teknik menangkap bola. Teknik menangkap bola lambung, teknik menangkap bola lurus, teknik menangkap bola gulir. Yang ketiga, teknik dasar memegang stick. Pegangan atau yaitu stick dipegang dengan posisi tangan diletakkan 7 atau cm dari knob atau bonggol stick untuk mengurangi kekuatan dan mendapatkan kontrol. Caranya pegangan tengah ya, yang kelanjutnya itu pegangan tengah, yaitu dengan cara stick dipegang pada posisi bawah 2 atau sampai 5 cm dari knob atau bonggol, mendapatkan akurasi dan kekuatan. Yang terakhir pegangan bawah, yaitu dipegang dekat pada knob. Teknik dasar memukul dalam baseball, yaitu pukulan swing. Caranya, tongkat memukul dipegang dengan erat dengan kedua tangan. Posisikan tangan yang memegang memukul di belakang bahu. Saat bola sudah dilambungkan oleh pelempar atau pitcher, ayunkan bat hingga mengenai bola. Yang kedua, pukulan tumbuk atau bun atau ban. Tongkat pemukul dipegang dengan erat dengan kedua tangan. Posisikan tangan yang memegang pemukul di belakang bahu. Saat bola dilemparkan, langkahkan kaki bagian belakang ke depan sehingga semua badan menghadap ke depan. Kedua tangan mengangkat bat berjarak horizontal. Badan bersama dengan bola mengenai bat. Teknik selanjutnya itu sliding. Gerakan badan meluncur untuk mencapai base. Permainan bola kecil berikutnya yaitu tenis meja. Yang harus diperhatikan yaitu cara memegang bat. Ada beberapa cara. Yang pertama, pen holder grip adalah cara memegang bat seperti memegang pena. Ada dua cara, yaitu model LRC dan model Jepang. Yang kedua dari cara memegang bat yaitu shake hand grip atau pegangan dengan cara seperti berjabat tangan. Yang lanjutnya teknik dasar dari tenis meja yang pertama service, yaitu pukulan pertama yang dilakukan oleh server. Adapun peraturan service adalah sebagai berikut. Pertama-tama bola di telapak tangan datar dan tidak bergerak. Jari-jari dirapatkan dan jempol dipisahkan. Bat dan tangan yang bebas di atas meja. Bat dan tangan yang bebas di belakang meja.
lemparkan bola setinggi 20 cm atau lebih. Tidak ada spin yang diakibatkan oleh lemparan ketika melakukan servis. Pukul bola saat bola turun. Bola harus memantul sekali di kedua sisi meja, di permainan lapangan kita dan di lapangan musuh. Tekniknya dalam memukul bola itu ada dua, yaitu salah satunya pukulan backhand, satunya lagi pukulan forehand. Selanjutnya dari permainan bola kecil yaitu bulu tangkis, yaitu teknik dasar yang dikuasai yaitu teknik dasar servis panjang forehand, servis pendek forehand, servis pendek backhand. Teknik dasar pengambilan servis yaitu pengambilan servis panjang, pengambilan servis pendek dalam permainan ganda. Teknik pukulan servis, pukulan pertama dalam mengawali permainan badminton. Servis dilakukan setelah bola mati. Anda terjadi kesalahan dalam servis tentu menentukan lawan. Di antaranya lawan akan menggunakan poin jika servis menyangkut atau gerakan servis salah. Jadi servis ini sangat penting dalam memulai permainan badminton. Jenis pukulan servis atau pukulan servis itu pukulan memakai raket untuk menerbangkan shuttlecock ke bidang lawan dengan diagonal atau menyilang. Tujuan permulaan permainan ada berbagai macam. Pukulan servis yaitu servis cambuk, pukulan servis mendatar, servis panjang, pukulan servis pendek. Pukulan lob, pukulan dalam permainan bulu tangkis yang tujuan menerbangkan shuttlecock setinggi-tingginya dan mengarah jauh ke bagian belakang garis lapangan lawan. Pukulan ini dilakukan dengan dua cara, underhand lob dan overhead lob. Selanjutnya bab 3 yaitu atletik. Yang pertama yaitu lompat jauh. Lompat jauh mempunyai teknik-teknik dasar. Teknik yang harus dipelajari ketika akan melakukan olahraga lompat jauh adalah teknik awalan, teknik tumpuan, teknik melayang, dan teknik mendarat. Teknik awalan, jumper melakukan ancang-ancang sekitar 20-30 meter dari garis lompat, kemudian mendekati garis tersebut sambil meningkatkan kecepatan lari. Namun, jumper harus bisa mengendalikan kecepatan lari, terutama 3-5 menit akhir sebelum garis lompat. Mempersiapkan pengalihan kecepatan dari awalan, gerak horizontal, dan menuju tolakan. Tolakan atau loncatan, atau melompat ketika akan melakukan lompat jauh. Seperti terlihat dalam gambar. Menolak, melayang, lalu turun sejauh mungkin. Ketika melakukan tolakan, kaki sedikit dibengkokkan, kaki ditapakkan dan tungkai diluruskan. Gerakan tolakan ini memerlukan kekuatan, kecepatan, dan konsentrasi agar kaki tidak melewati batas garis loncat. Kalau melewati maka didiskualifikasi. Teknik melayang, gerakan kaki seperti berjalan. Ketika posisi tubuh melayang, itu akan memudahkan dan memperluas jarak pendaratan Anda. Selain itu ada beberapa hal yang diperhatikan. Menjaga keseimbangan badan, berusaha melayang di udara selama mungkin, mempersiapkan kaki untuk melakukan pendaratan. Teknik pendaratan dengan cara menundukkan kepala, mengayunkan lengan, dan menggerakkan pinggang ke arah depan. Bab 4, bela diri. Pada kesempatan kali ini yang dibahas yaitu tentang pencaksilat. Pencaksilat adalah olahraga bela diri yang berasal dari Indonesia, yang terdiri dari gerakan jasmani yang lemah gemulai namun penuh bertenaga dan dilandasi dengan rohani yang berbudi luhur. Sikap dasar pencaksilat yang pertama, sikap hormat.
yaitu sikap tegak yang digunakan guna menghormati musuh maupun kawan. Yang kedua, sikap tegak, yaitu dimana sikap berdiri tegak dalam bela silat. Posisinya ada tegak tingkat 1, sikap tegak 3, tegak 2, dan sikap tegak 1. Sikap duduk sebagai dasar permainan bawah. Sikap duduk juga dibagi 4 sikap. Sikap sila, sikap duduk, sikap simpu, dan sikap sempok atau dempok. Sikap pasang yaitu awal pertujuan serangan maupun pembelaan. Di antaranya itu sikap pasang pertama, pasang 1, pasang 2, pasang 3, dan terakhir pasang 4. Yang kelima, kuda-kuda pencaksilat. Diartikan sebagai posisi tumpuan untuk melakukan sikap pasang. Selanjutnya, teknik-teknik serangan. Jadi, kuda-kuda tengah, kuda-kuda samping, dan seterusnya. Teknik berikutnya itu teknik tendangan. Pada dasarnya terdapat 4 jenis tendangan pada pencaksilat, yaitu tendangan A yang lurus ke depan, tendangan C yaitu tendangan dari samping, tendangan T yang menggunakan telapak kaki, dan tendangan melingkar. Teknik pukulan pukulan pada pencaksilat dapat digunakan pada saat menyerang atau bertahan, yaitu pukulan lurus, tegak, bandul, dan melingkar. Pukulan lurus, tegak, bandul, dan melingkar. Teknik tangkisan dalam, luar, atas, dan bawah. Teknik kuncian, mengunci pergerakan lawan. Teknik guntingan, yaitu menggunting tangan menggunakan tendangan dan jepitan seperti menggunting bagian tubuh lawan bertujuan untuk menjatuhkan sekaligus mengunci lawan. Sikap berbaring dilakukan oleh petarung pencaksilat ketika bertahan dari serangan lawan dalam kondisi terpojok. Jadi ketika terjatuh, kita tetap bisa membela diri dengan keadaan sikap berbaring tersebut. Bab berikutnya yaitu kebugaran jasmani. Kebugaran adalah keadaan seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Unsur-unsur kebugaran jasmani yang pertama, kecepatan atau speed, yaitu waktu yang dibutuhkan seseorang dalam melakukan gerakan yang berbeda dan berkesinambungan. Kedua, kekuatan atau strength adalah kondisi tubuh dengan menggunakan otot untuk memaksimalkan tenaga ketika melakukan suatu aktivitas fisik. Yang ketiga, daya tahan atau endurance merupakan kemampuan seseorang menggerakkan seluruh tubuhnya dalam waktu yang cukup lama dan tempo yang berbeda antara sedang dan cepat, secara efektif dan efisien serta tanpa merasakan sakit dan lelah yang berarti. Keempat, kelenturan atau flexibility. Keluasan pergerakan otot tubuh, khususnya otot persendian. Kelenturan dibutuhkan di hampir semua cabang olahraga. Selanjutnya, unsur yang kelima dari kebugaran jasmani adalah kelincahan atau agility. Merupakan kemampuan tubuh dalam menyelesaikan gerakan dari satu posisi ke posisi lain, seperti dari depan ke belakang, dari kiri ke kanan. Yang keenam yaitu keseimbangan atau balance, adalah kemampuan tubuh dalam mengendalikan organ tubuh serta saraf otot agar gerakan tubuh dapat dikendalikan dengan baik. Yang ketujuh, ketepatan atau akurasi, itu kemampuan tubuh dalam mengendalikan gerakan terhadap sasaran yang ingin dituju, seperti memanah atau menembak. Daya otot, muscular power, daya ledak atau explosive power, adalah kemampuan seseorang dalam memaksimalkan kekuatan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Reaction, kemampuan tubuh seorang dalam menanggapi suatu gerakan, rangsangan maupun stimulus yang diberikan oleh orang lain. Yang terakhir, yang 10 itu koordinasi, kemampuan tubuh dalam menentukan berbagai gerakan tubuh yang tak sama ke dalam satu gerakan yang efektif. Di bab 6, aktivitas senam dan ritmik, yaitu yang dibahas pada kali ini senam lantai dan senam irama. Seperti dalam gambar, senam lantai adalah kegiatan olahraga yang secara gerakan dan bentuknya latihannya dilakukan di lantai sesuai dengan namanya. Biasanya senam lantai menggunakan mat rak. Tempatnya adalah senam yang gerakannya dilakukan di tempat khusus yang dibuat dan digunakan untuk olahraga senam. Kriteria tempat tersebut adalah lantai berukuran 12 x 12 meter atau dalam ruangan yang berukuran 14 x 14 meter. Lantai dilapisi karpet setebal kira-kira 0,45 meter. Tujuan senam lantai yaitu ada 10 komponen: daya tahan, kardiovaskuler atau daya tahan jantung, dan paru-paru, kardiovaskular endurance. Lalu daya tahan otot, kekuatan otot, kelentukan, komposisi tubuh atau body composition,
kecepatan gerak atau speed of movement, kelincahan agility, keseimbangan balance, kecepatan reaksi, dan koordinasi. Teknik-teknik dalam senam lantai. Pertama, senam lantai terdapat berbagai gerakan teknik: sikap lilin, loncat harimau, handstand, dan hands free. Selanjutnya yang dibahas pada bab ini yaitu senam irama. Seperti gambar ya, senam yang diiringi oleh musik. Pengertiannya, gerakan senam yang dilakukan dengan irama musik atau latihan bebas yang dilakukan secara berirama. Senam ini dilakukan dengan menggunakan alat atau tanpa alat. Misalnya, ya, senam irama, prinsip-prinsipnya irama berbagai unsur yang sangat penting. Pertama, jadi dalam senam itu harus ada irama, ada kontinuitas gerak, fleksibilitas, kekuatan, kelenturan, keseimbangan. Bab terakhir yaitu bab renang, yaitu renang gaya dada, atau gaya katak. Salah satu berenang yang gerakannya merupakan katak dengan menggunakan tangan dan kedua kaki. Gerakan ini karena seperti gerak kakinya seperti di katak. Di mobil ya. Sama yang harus dikuasai dalam gerakan gaya katak itu teknik meluncur. Yang kedua, teknik gerakan tangan. Iya. Gerakan tangan. Ntar ya tutupin bagasi ya. Gerakan tangan tersebut dilakukan dengan cara mengaitkan tangan dari samping ke arah depan, lalu tarik kembali ke arah dada, sehingga menimbulkan dorongan serta kepala bisa terangkat di atas permukaan air. Nah, ini yang penting dari gaya dada, yaitu teknik gerakan kaki yang seperti katak. Teknik gerakan kaki yang baik bisa membuat kecepatan berenang semakin kencang. Yang patut diperhatikan, pertama, dengan meluruskan kaki saat meluncur. Setelah dorongan dari teknik meluncur, jadi setelah dorongan dari teknik meluncur melemah, lakukanlah teknik gerakan kaki. Gerakan kaki yaitu dengan melebarkan kaki menyerupai katak. Nah, ini identiknya kenapa gaya renang disebut gaya dada, karena identik dengan gerakan kaki seperti katak. Lalu doronglah ke arah belakang dengan kekuatan maksimal. Ulang terus gerakan tersebut hingga kaki menjadi lebih lentur. Yang keempat, teknik bernafas dalam renang gaya dada. Teknik yang benar dalam renang gaya dada yaitu ketika saat menarik tangan sehingga kepala terangkat ke atas permukaan air. Saat tersebut, yaitu ketika kepala terangkat ke atas permukaan air, merupakan waktu yang sangat tepat untuk menarik
nafas. Usahakan ketika dalam menarik nafas itu menarik nafas dengan panjang agar dorongan berikutnya kekuatan bisa lebih kuat. Dalam menarik nafas, hadapkan kepala ke arah permukaan air. Jangan menunggak ke atas karena akan membuat leher sakit. Hal ini akan mempermudah untuk menarik nafas dan juga untuk melakukan gerakan selanjutnya. Terima kasih. Demikian pengayaan untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.